menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata bagimu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata bagimu, dan kemuliaannya menjadi nyata bagimu. Bersatu
GPDI-mu adalah semangatku. 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 Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam buat kita semua, bagi Anda yang ada di tempat masing-masing. Kami percaya malam ini menjadi malam yang sangat spesial buat kita semua. Saya percaya ada tujuan Tuhan yang sedang Roh Kudus kerjakan di hidup kita masing-masing, baik kita yang ada di ruang Zoom ini atau Anda yang sedang ada di platform yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Agenda program ibadah virtual kita pada malam hari ini akan diawali dengan pujian, dengan penyembahan. Dan mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan hidup kita. Malam ini ada berkat, ada pencurahan, ada pengalaman baru untuk kita semua. Pastor Yanti, silakan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, oh berhembuslah. Sekarang urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kembali bersama dari awal nyanyikan pujian ini. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Amin, haleluya. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gereja-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, oh berhembuslah. Amin Tuhan, haleluya. Sekarang urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru.
sangat berkuasa. Oh, haleluya. Roh Kudus tercurah bagi kami malam hari ini. Haleluya. Oh, pulihkan. Amin Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Oh, ajaib Engkau. Haleluya. Haleluya. Tuhan, hanya Engkau Tuhan, Allah satu-satunya di hidup kami. Haleluya. Ada orang yang bikin ganggu dia, stop Kak. Haleluya. Kau layak Tuhan, Kau kudus Tuhan, Kau suci. Haleluya. Kami perlu Engkau setiap waktu Tuhan. Haleluya. Oh, Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, amin. Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, ku perlu Engkau. Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Amin Tuhan, haleluya. Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Sekali lagi, Roh Kudus, ku perlu Engkau. Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Amin, puji Tuhan. Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, ku mengasihimu. Sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus, ku mengasihimu. Haleluya. Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Ada tanggung jawab spiritual di pundak rohani kita. Militansi kita sebagai warga GPDI adalah ingin melihat pertumbuhan pelayanan di rumah besar kita bersama. Sehingga gereja kita bisa menjadi alat Tuhan yang semakin besar di akhir zaman ini. Kita merindukan sebuah kegerakan rohani. Kita merindukan supaya Tuhan mencurahkan otoritas dan berkat-berkat baru buat gereja kita. Mari malam hari ini saya mengajak kita semua
Mari kita melakukan tanggung jawab spiritual kita untuk berdoa buat rumah besar kita bersama, Gereja Pantai Costa di Indonesia. Kita berdoa untuk pengalaman rohani, semangat kebangkitan baru. Kita berdoa untuk para pemimpin kita, baik mereka yang memimpin dari pusat sampai ke level wilayah sekalipun. Kita doakan supaya ada kepercayaan baru, supaya ada berkat baru, supaya ada jiwa-jiwa baru. Dan untuk pokok doa yang pertama, saya akan minta Pastor Agus Penusuhen akan memimpin kita untuk pokok doa yang pertama. Saya silakan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat ibadah virtual pada malam hari ini, kami datang kepadamu, berdoa buat organisasi Gereja Pantai Costa di Indonesia yang sudah merayakan, menikmati pertolongan Tuhan 1 abad. Tuhan, ini bukan karena kekuatan organisasi kami, bukan karena kekuatan pemimpin-pemimpin kami, tapi kami percaya oleh campur tangan kuasa-Mu, oleh campur tangan Roh Kudus-Mu, menuntun setiap pemimpin-pemimpin gereja Pantai Costa di Indonesia hingga boleh ada sampai pada saat ini, oleh semua karena anugerah. Oleh sebab itu, kami rindu Tuhan, apa yang Engkau sudah beri dalam kehidupan kami, Gereja Pantai Costa di Indonesia, biar semakin lagi meluas, bahkan urapan, terima karunia, penyertaan Tuhan, mujizat, terjadi lebih lagi dari apa yang telah kami dengar, apa yang kami lihat Tuhan. Biar pada akhir zaman ini dinyatakan, lewat organisasi kami yang besar ini ya Tuhan, sudah tersebar sampai di mancanegara Tuhan. Bukan karena kekuatan pemimpin kami, tetapi kami percaya oleh karena satu dengan yang lain bergandengan tangan, menghormati satu dengan yang lain, menghargai. Karena itu yang Engkau inginkan dalam setiap kehidupan pelayan-pelayan yang ada. Oleh sebab itu kami berdoa bagi pemimpin kami, mulai pimpinan majelis pusat, majelis-majelis daerah, majelis-majelis wilayah, baik yang ada di NKRI ini, baik yang ada di luar negeri, ditolong oleh Tuhan, memberikan hikmat kepada mereka dalam kepemimpinan mereka, sehingga mereka dapat merangkul, bahkan menyelesaikan setiap persoalan masalah yang terjadi di tubuh GPDI, sehingga GPDI semakin bersinar untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Roh hikmat akal budi dari sorga, marifat daripada Allah Bapa, menjadi bagian pemimpin-pemimpin gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, teristimewa gereja kami akan dipersiapkan menghadapi musyawarah besar pada tahun 2022 nanti. Tuhan dahului setiap rencana ini, baik MUBES maupun MUSDA. Tuhan menolong acara, tempat, dana, panitia yang akan dibentuk. Mereka boleh bertanggung jawab Tuhan dengan sepenuh hati karena mereka mengasihi Tuhan. Bahkan mereka mau melayani karena Tuhan sudah melayani organisasi, bahkan kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan Gereja Pantai Costa di Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga. Apapun yang direncanakan, diprogramkan oleh pimpinan majelis pusat, majelis-majelis daerah, majelis-majelis wilayah, gembala-gembala sidang, para penatua gereja Tuhan, biar semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Apapun menjadi pergumulan, kami bawa kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami libatkan Engkau Tuhan, kami akan melihat kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah organisasi, bahkan pelayanan kami masing-masing, sampai kami melihat kemuliaan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kasih anugerah-Mu, kami boleh ada. Bahkan ibadah virtual pada malam hari ini, kami percaya menjadi berkat bagi setiap orang yang mengikuti acara ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami percaya Engkau sudah dengar dari tempat maha tinggi, dan kami melihat jawaban daripada Tuhan
terjadi di dalam kehidupan kami semua. Haleluya. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidup kami Tuhan, hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, haleluya, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan kami Tuhan, pulihkanku, pulihkanku, Kita percaya di mana ada kehadiran dan lawatan Roh Kudus, maka di situ pasti ada pengalaman rohani yang besar. Malam hari ini, Roh Kudus sedang berkarya bekerja di hidup kita masing-masing. Berikan ruang di hidup kita untuk kita mengalami sesuatu yang lebih pada malam hari ini. Tuhan memilih hambanya untuk kita. Tuhan yang mengutus hambanya untuk kita. Dan saya percaya melalui pelayanan hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani di program Pantai Costa Heranlah untuk Indonesia dan untuk seluruh dunia. Selamat datang Bapak Pendeta Mauri, senang sekali Bapak bisa bersama-sama dengan kami dalam pelayanan Pantai Costa Heranlah. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya akan langsung serahkan kepada Bapak Pendeta Mauri yang akan langsung memimpin kita di dalam doa sebelum firman Tuhan dan langsung dengan sharing firman Tuhan. Silakan Pak. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Suara saya bisa didengar? Terdengar bagus. Ya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam acara ibadah kita dengan semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hamba-hamba Tuhan yang berbahagia pada malam hari ini bergabung bersama dalam grup Pantai Costa Heranlah. Haleluya, puji Tuhan.
Tuhan memberkati. Saya mau mengatakan dua hal, yaitu yang pertama, segala puji syukur bagi Allah Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuat kuasa Roh Kudus telah memberi kesempatan untuk kita jumpa malam hari ini. Yang kedua, terima kasih kepada pengurus Pantekosta Herenla yang telah memberikan kesempatan ini. Haleluya, Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada di mana saja berada di muka bumi ini. Kita tahu bahwa kita semua sedang dimonitor oleh Allah. Tetapi satu hal yang paling indah, bahwa Allah sedang bersama kita dimanapun kita berada. Kita berjauhan tempat, tetapi lewat acara ibadah Zoom ini, virtual ini, kita bisa jumpa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuat kuasa Allah Roh Kudus, pada malam hari ini kami bersekutu bersama-sama, memecah-mecahkan roti, membagi-bagi bersama roti surgawi, yang adalah firman-Mu sendiri. Kami tidak mampu dan tidak sanggup menguraikan, memahami, apalagi menjalankan, melaksanakan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus pada malam hari ini, sesuai doa hamba-Mu yang tadi sudah dinaikkan, sesuai arahan hamba-Mu yang memimpin acara ini. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami, dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kami. Urapi hamba-Mu yang akan menjadi speaker malam hari ini. Tuhan menaruh firman-Mu di bibir mulut hamba-Mu. Oleh kuat kuasa Roh Kudus, hamba-Mu menyampaikan kepada semua hamba-hamba Tuhan. Pada malam hari ini hamba tidak lebih dari semua teman-teman hamba Tuhan. Hanya pada malam ini hamba dipilih untuk menyampaikan sabda-Mu. Tuhan memberkati kami semua, mengurapi kami semua, menguduskan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan malam hari ini, sebuah tema yang kita akan sharing bersama-sama, ialah Roh Kudus, sumber mujizat. Roh Kudus, sumber mujizat. Tema ini saya maksudkan waktu saya baca-baca firman Tuhan dan melihat fakta-fakta, maka oleh fakta dan data, saya mengambil keputusan. Setelah dihubungi, saya bilang, wah, kalau Tuhan izinkan, saya mau bicara soal tema ini. Mujizat, kita lihat di situ, Roh Kudus, sumber mujizat. Ini dengan tujuan kita sama-sama sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita akui. Mari kita akui bahwa bukan karena kita, bukan karena siapa-siapa, bukan karena pimpinan gereja yang hebat, pimpinan organisasi yang hebat, tetapi juga bukan karena organisme kita, tetapi semua karena Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan waktu demi waktu kita sudah ikuti, ada zaman Bapa, zaman Anak, dan sekarang ini zaman Roh Kudus. Dan saya mau mengajak kita mengakui bersama pada malam hari ini bahwa kalau mujizat itu bisa terjadi, itu karena seizin Roh Kudus. Ingat, kalau Roh Kudus itu Allah Bapa. Kalau Roh Kudus itu Tuhan Yesus. Jadi saya sebut satu kali aja, kalau mujizat itu terjadi,
itu berarti seizin Roh Kudus. Tema ini diangkat dari ayat firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, apalagi di dalam kita sebagai hamba-hamba Tuhan GPDI ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, kita bacakan firman Tuhan ini ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita lihat bersama-sama. Ya, kita mengucap syukur karena di laptop sudah ada Alkitab, di HP sudah ada Alkitab, kita punya Alkitab di buku sendiri juga ada. Ya, kita harus berhikmat sehingga kita sekarang tidak sulit untuk beralasan bahwa tidak baca dan tidak bisa bawa dan macam-macam alasan. Alkitab sudah ada di HP dan di laptop, kita bisa bawa saja kemana-mana kita pergi. Kita baca bersama dari perikopnya. Yesus terangkat ke surga, langsung ke ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang saya panggil kekasih-kekasihku, sahabat-sahabatku dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dalam pengalaman-pengalaman pelayanan kita, maka kita melihat firman Tuhan ini luar biasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi ada kuasa, ada otoritas, ada kepercayaan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada 3 roh, ada Roh Allah Bapa, Roh Kudus, Maha Kuasa, Roh setan berkuasa, roh manusia ada kuasa. Yang dijanjikan turun ke atas kita adalah Roh Kudus. Masuk ke dalam hidup kita roh manusia. Kalau Roh Kudus mau masuk di hidup kita, dia tanya dulu. Dia ketuk dulu. Kalau kita sebagai gereja Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan, izinkan, maka dia akan masuk. Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, tok, tok. Barang siapa mendengar suaraku, membukakan pintu, aku akan masuk. Duduk bersama dia, makan bersama dia. Itulah cara kerja Roh Kudus. Tapi cara kerja roh setan lain. Izin atau tidak izin, dia dobrak. Dia masuk. Lagi ibadah atau lagi berdoa atau lagi apa, dia masuk. Itu roh setan. Sedangkan roh manusia memang sudah ada di dalam kita. Itulah keakuan kita, egoisnya kita, emosi kita, dia sudah ada di dalam kita. Dan 3 ini harus ada di dalam hati. Itu sebabnya malam ini saya mengajak kita yang cuma ada kuasa, manusia, roh manusia harus bergabung dengan Maha Kuasa, roh Allah, Roh Kudus, Roh Yesus Kristus. Baru kita kuat lawan yang berkuasa. Roh setan. Puji Tuhan, itu sedikit tentang Roh Kudus. Dia katakan bahwa
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi Roh Kudus mendiami kita, berarti kita jadi saksi Kristus. Ingat itu. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan, mari kita selalu ingat bahwa kalau Roh Kudus masuk ke kita, kita jadi saksi Kristus. Jangan kita menggunakan setiap kesempatan, mungkin pelayanan kita di mana orang mengundang kita, atau di mana saja kita pergi dan berada, atau di penggembalaan kita sendiri, atau di gereja kita di mana-mana tempat, atau orang lain mengundang kita ke gereja yang lain. Jangan sampai volume kesaksian tentang Yesus cuma 5%, 95% kesaksian tentang kita dan tentang gereja kita, tentang pengalaman kita. Bukan itu yang dimaksud dengan ayat ini. Ayat ini maksudkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke seluruh dunia, ke ujung bumi. Itu Roh Kudus menuntun kita, dan Roh Kudus memimpin kita untuk menjadi saksi. Saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus, ayat ini mau memberitahukan kepada kita bahwa ada beberapa bagian penting dari dampaknya ayat nats kita yang hebat ini. Dampak positif dari ayat nats kita yang hebat ini, dampak rohani dari ayat kita yang dahsyat ini, sebab ini perkataan Yesus sendiri sebelum ia terangkat ke surga. Ada beberapa bagian. Mungkin ada 4 bagian. Yang pertama, ayat ini tidak berdiri sendiri, tetapi sangat bergantung dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Misalnya kita lihat ayat 1 dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Kita harus meneliti ayat-ayat itu. Baru kita baca ayat 8 tadi, ayat pokok kita. Dan sesudah itu kita harus lihat ayat 9 sampai dengan 11. Baru kita bisa mengerti tujuan dari ayat 8 disampaikan. Itu yang pertama. Saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Yang kedua, mari kita renungkan kembali bagaimana mungkin dan bagaimana caranya sampai para pionir kita bisa memulai pelayanan mereka. Pionir-pionir kita bisa memulai pelayanan mereka. Mereka dari kampung, mereka dari desa. Sebelumnya tidak tahu apa-apa, apa yang bisa terjadi. Tapi kalau kita ikuti, kalau kita lihat dan baca pengalaman-pengalaman mereka, luar biasa. Ada pionir-pionir kita, hamba-hamba Tuhan, sederhana, kecil, tapi Roh Kudus membuat mereka menjadi hebat. Roh Kudus membuat mereka jadi besar. Roh Kudus membuat mereka jadi terpercaya. Kita harus akui bahwa ini pekerjaan Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan kita, pionir-pionir kita, kalau di Sulawesi Utara itu saya dengar di satu kampung, di sana ada batu menangis atau batu yang keluarkan air itu. Luar biasa. Luar biasa. Terlalu banyak cerita, itu cuma satu contoh, tapi terlalu banyak cerita di seluruh dunia ini, di tempat di mana pionir-pionir kita mulai start pelayanan. Banyak mujizat
Itulah pionir-pionir kita. Yang ketiga, kita masihkah ingat, mungkin kita masih ingat, waktu Roh Kudus bekerja pertama kali dalam hidup kita. Waktu kita ada kerja, sibuk, ada punya aktivitas sendiri, dengan profesi yang beda, bukan hamba Tuhan. Dan kita sibuk, waktu itu Roh Kudus menjamah kita. Kalau mungkin ada di antara kita yang sudah lupa, mari kita coba renungkan kembali. Sampaikan pengalaman pribadi kita. Ingatkan pengalaman pribadi kita. Iya, begini dan iya begitu. Misalnya saya tidak bisa sampaikan pengalaman teman-teman pendeta di sana karena saya tidak tahu dan belum dengar. Ya, saya dengar cuma dari pionir-pionir kita saja. Tapi mungkin dari pengalaman yang saya miliki, saudara bisa memancing kita, memacu kita untuk ingat kembali pengalaman kita. Saya bukan hamba Tuhan sebelumnya. Ya, saya perokok hebat, rokoknya Jisamsu, dan peminum. Dan kalau orang Manado bilang budo ya, kalau orang hitam, black, kalau mabuk itu pantas. Apalagi tidur dalam got, itu pantas. Tapi kalau orang seperti saya, luar biasa. Jeleknya, jelek sekali hidup masa lalu itu. Tetapi di tengah-tengah kejelekan itu, di situ Tuhan panggil saya. Dan ada dua hal yang saya mulai pikir waktu itu. Roh Kudus bekerja di hati saya, lalu proses lahir baru terjadi. Lewat penginjilan seseorang, hamba Tuhan. Ada dua hal. Pertama saya bilang begini, secara jasmani, waktu proses kelahiran baru itu terjadi, singkat saja, saya mau melayani Tuhan, biar jadi tukang sapu gereja. Saya mau melayani. Itu yang pertama, waktu saya bertobat, dan dirubah dari halaman yang penuh dengan sampah dibawa ke tempat yang bersih oleh Tuhan Yesus Kristus lewat Roh Kudus. Saya percaya itu pekerjaan Allah. Itu program Allah. Saya sudah tenggelam 3 kali. Sudah terbalik dengan mobil dan motor 4 kali. Tapi kok masih hidup-hidup? Berarti Tuhan punya rencana. Berarti Tuhan punya mau. Ada maksud Tuhan untuk memakai kita. Mungkin ini contoh untuk yang lain. Ingatlah kembali, berarti Allah mau pakai engkau. Jangan terpengaruh dengan apa kata orang. Terpengaruhlah dengan apa kata firman untuk kita. Saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Jadi itu yang pertama. Saya mau jadi tukang sapu dalam gereja saja, asal melayani Tuhan. Dan yang kedua, secara rohani, saya mau masuk surga, walaupun saya hanya jadi tukang sapu di surga. Itu karena masih bodoh kan, belum mengerti bahwa di surga tidak perlu tukang sapu. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus, itu 2 hal dari saya. Dan itu benar, saya yang alami. Sesudah proses kelahiran baru itu, pertobatan itu, lalu berjalannya waktu, akhirnya saya menyerahkan diri dibaptis, dan menyerahkan diri dipakai sesuai maunya Tuhan. Ya. Haleluya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, di grup Pantekosta Heranlah, itu bukan slogan, itu bukan kata-kata doang kata orang Jawa. Itu benar, itu firman. Pantekosta heranlah, artinya Roh Kudus heranlah. Itu makna yang tersirat di belakang apa yang tersurat. Pantekosta heranlah. Keempat, bagian yang keempat yang bisa kita ingat, ayat yang luar biasa ini mendidik kita sebagai pengikut Yesus, anak Tuhan dan hamba Tuhan. Ada didikan dalam ayat ini. Kita mulai dari hal yang kecil. Ada 7 hal, bahkan 8 hal. Dari hal yang kecil, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Hal yang kecil ke hal yang besar. Kedua, dekat, hal yang dekat ke hal yang lebih jauh. Kita mulai dari yang biasa-biasa saja ke hal-hal yang luar biasa diantar oleh Roh Kudus. Kita mulai dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita mulai dari dataran rendah. Terus naik sampai dataran tinggi, sampai ketinggian di pegunungan. Tuhan bawa kita demikian dari ayat yang satu ini. Dan yang keenam, kita mulai dari kampung, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai ke pusat, bahkan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang bekerja, bukan kita. Itu Roh Kudus yang membawa kita. Yang ketujuh, kita mulai dari lokal, gereja lokal. Kita terus ke regional. Kita terus ke nasional. Kita terus ke internasional. Luar biasa. Saya dengar hamba-hamba Tuhan Manado, dan dari mana-mana banyak sudah ada di Amerika. Dulu dari mana dulu? Tanya pribadi-pribadi kita. Dulu saya dari mana ya? Dari kampung mungkin di Betengan, atau dari Watutumo, atau dari Air Madidi. Sekarang sudah ada di Amerika. Sudah ada di Eropa. Sudah ada di Singapura. Sudah ada di Australia. Itu karena Roh Kudus. Kita harus akui itu. Semua itu karena Roh Kudus. Saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Kita mulai dari loteng Yerusalem. Terus dan terus sampai di Indonesia. Sampai di alamat kita masing-masing. Dan sampai di hati kita. Itu mulai dari loteng Yerusalem. Kita harus ingat itu. Saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Itu adalah pendahuluan kita untuk malam ini. Saudaraku yang saya kasih, yang tadi uraian itu adalah nubuatan atau janji Tuhan dan janji Allah untuk kita lewat Roh Kudus. Penggenapannya ialah di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Lalu dan Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 47. Dan seterusnya Roh Kudus bekerja sampai hari ini. Sampai detik ini. Kita katakan haleluya bersama-sama. Kita katakan amin. Semua itu karena Roh Kudus. Mengapa sampai tema kita Roh Kudus? Roh Kudus, sumber mujizat. Mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan dalam grup Pantekosta Heranlah, satukan pemahaman, satukan pendapat, satukan persepsi kita bahwa Roh Kudus memang sumber mujizat. Tidak bisa dari roh kita. Tidak bisa dari kehebatan kita. Tidak bisa dari kekuatan kita.
Tidak bisa dari kemampuan kita atau dari akal budi kita. Cuma karena Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus mau pakai kita? Karena kita sudah siap. Kita sudah buka hati bagi Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau ada di antara kita, mungkin bukan kita, tapi ada saudara kita, ada keluarga kita yang tinggal bersama kita, dan dia masih dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama-lama, yang masih dalam dunia gelap dan belum mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, mari doakanlah dia dan bawa dia terus dalam doa dan juga tetap berdoa untuk dia, maka Roh Kudus akan bekerja waktu kita mulai berbicara, mungkin atau hamba Tuhan lain berbicara, Roh Kudus akan menggerakkan hatinya untuk datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kita harus akui bahwa mujizat terjadi itu karena Roh Kudus. Kalau begitu, Roh Kudus adalah sumber mujizat. Terlalu banyak ayat, tetapi waktu akan habis kalau kita pakai semua. Jadi mungkin saya beritahukan saja sebagai penutup kesimpulan. Ada 4 langkah yang harus kita akui. Harus kita akui bahwa itu pekerjaan Roh Kudus. Ada 4 langkah. Langkah yang pertama, waktu saudara mendengar ada mujizat di sana, di kebaktian kebangunan rohani atau di gereja sana. Pertanyaannya, percaya atau tidak? Percaya enggak? Waktu dengar ada mujizat, kita mau percaya atau tidak? Saya mau katakan bahwa waktu kita dengar, kita punya banyak pendapat. Kita bisa bilang ya, itu mujizat, kita bisa bilang ya, itu tidak, itu kebetulan, itu begini, dan itu begitu. Tapi nanti itu di akhir khotbah ini, di akhir sharing ini, kita bisa sama-sama putuskan. Atau keputusan akan saya sampaikan, kalau menurut saya begini. Kalau menurut saudara begitu, yang lain saya tidak paksa. Yang penting di Pantai Kosta heranlah, grup ini harus tahu bahwa di mana ada mujizat, itu atas sumbernya ialah Roh Kudus. Yang kedua, tadi mendengar mujizat. Saudara pernah melihat mujizat? Pernah melihat mujizat? Pernah. Percaya enggak itu karena Roh Kudus? Itu yang kedua. Yang pertama dengar. Yang kedua lihat. Yang ketiga, langkah yang ketiga, mengalami mujizat. Sudah pernah mengalami mujizat? Saya sudah pernah mengalami mujizat. Sudah pernah dengar, sudah pernah lihat, dan sudah pernah mengalami mujizat. Mujizat yang paling besar bukan orang mati bangkit. Mujizat yang paling besar ialah orang berdosa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan diselamatkan, percaya Tuhan Yesus Kristus, berubah dari gelap, habis gelap terbitlah terang, dan menjadi pelayan Allah. Itu mujizat yang paling besar. Jadi sudah pernah dengar, sudah pernah lihat, sudah pernah alami. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Menurut catatan saya, saudaraku, yang keempat ialah sudah pernahkah kita membuat mujizat? Mendengar oke, melihat oke, mengalami oke, tapi sudah pernahkah
membuat mujizat. Tidak bisa oleh kekuatan kita sendiri. Tidak bisa oleh kekuatan gereja kita, organisasi kita yang hebat, yang besar. Dari secara lokal, Pantekosta ada. Di mana-mana, di hutan-hutan, di kota-kota, di kampung-kampung. Secara lokal, secara regional kita ada. Secara nasional kita ada. Dan internasional kita ada. Tapi kita tidak bisa buat mujizat kalau Roh Kudus tidak ada dalam kita. Itu sebabnya yang keempat. Yang pertama, 4 hal ini harus kita akui. Saya mendengar ada mujizat di sana karena Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk mendengar dan percaya. Saya melihat ada mujizat di sana. Saya percaya itu karena Roh Kudus. Saya mengalami mujizat. Tadi sudah saya saksikan, Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan. Itu prosesnya panjang. Tapi saya juga punya mujizat tertentu. Di sebelah kanan ini ada benjolan besar di sini. Mulai dari kecil, dan akhirnya mulai membesar. Dan saya ke rumah sakit, periksa, lalu teman saya dokter ada 4, mereka bilang, Bapak dioperasi saja, pendeta dioperasi saja, biopsi kalau ada teman pendeta dokter bisa tahu, biopsi lalu ambil sedikit daging, dibawa ke Cipto Mangunkusumo, sampai di sana 1 bulan kemudian, tahun 1990, mau masuk tahun 2000, 1 bulan kemudian dikirim kembali hasil biopsi itu. Saya dibilang harus pergi segera ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo dengan foto gambar yang besar karena ini tumor. Tapi 1 malam di tanggal 23 Agustus 1999, saya dibangunkan. Saya tahu Tuhan yang bangunkan saya. Saya dibangunkan di jam 12 malam. Kalau masih ingat hamba-hamba Tuhan, malam itu Evelyn Nadeak dan John Hartman ada berdoa di doa malam untuk menutup 1 hari itu dengan doa kesembuhan. Lalu Evelyn Nadeak dan John Hartman berdoa mengatakan, ada seseorang di sebelah kanan hidungnya, di atas bibir ada tumor. Dan kami mau berdoa untuk orang itu, dia sedang mengikuti televisi malam itu. Dan saya bilang sama ibu, saya kasih bangun ibu dan saya bilang, ini saya. Saya taruh tangan jariku ini di sini. Dan tangan kiri saya angkat kepada Tuhan. Didoakan. Malam itu didoakan, sementara cairan ada turun di sini. Malam itu didoakan sampai detik ini. Sejak malam itu kering total sampai detik ini sembuh. Ini semua saya percaya karena kehendak Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mujizat terjadi atau Roh Kudus adalah sumber mujizat di gereja Pantekosta di Indonesia, bahkan seluruh denominasi gereja kalau mau percaya. Tuhan yang punya firman memberkati kita semua. Saya sangat percaya bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudariku mendengar mujizat, melihat mujizat, mengalami mujizat, dan membuat mujizat itu berdasarkan keinginan dan kuasa dan seizin Roh Kudus, sumber mujizat. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Baik yang menyampaikan, baik yang mendengar, sama-sama diberkati. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, tolong kami sehingga kami mengerti
apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkati pelayanan-pelayanan kami, kecil ataupun besar ataupun sedang. Engkau memberkati, sebab ukuran pelayanan kami adalah yang penting melayani Tuhan. Bapa di surga, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami terus dimanapun kami berada. Berkati Pantekosta Heranlah, sehingga grup ini, mimbar ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada hamba Tuhan yang mengatur. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bila kau di dalamku, bila kau di dalamku, aku di dalammu. Apa saja yang ku minta kau berikan, damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bila kau di dalamku, bila kau di dalamku, aku di dalammu. Apa saja yang ku minta kau berikan, damai dan sukacita, oh yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Dengan harta, oh, dengan harta kekayaan duniawi, oh, dengan harta kekayaan duniawi. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus tidak hanya sekedar satu kebutuhan, tapi Roh Kudus adalah kehidupan buat kita. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kehidupannya sangat bergantung penuh kepada kuasa Roh Kudus yang adalah pribadi Allah sendiri. Terima kasih Bapak Pendeta Mauri yang sudah melayani kita sekalian, dan saya percaya setiap Anda dan kita semua, maupun mereka yang menyaksikan dari platform yang berbeda, diberkati oleh Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjangkau hatimu, menjangkau keluargamu, menjangkau pelayananmu, menjangkau aktivitas sosialmu, dan alami mujizat Tuhan yang tidak pernah berhenti. Puji Tuhan. Kita akan masuk pada pokok doa kita pada malam hari ini, dan kita akan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di pelosok manapun di negeri kita maupun di luar negeri. Kita doakan para gembala, kita doakan pelayanan mereka, doakan kesejahteraan mereka. Juga kita doakan jemaat-jemaat Tuhan yang menjadi penopang dalam pelayanan, juga mereka yang sedang bergumul untuk satu konteks kebutuhan di hidup mereka. Juga kita akan berdoa untuk pemerintah negara kita, Republik Indonesia, supaya Indonesia akan terus diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan untuk Indonesia dipulihkan. Dan untuk pokok doa ini kami mohon dan minta Bapak Pendeta Frankie
Rewa akan membawa kita di dalam doa ini. Silakan, Pak. Mari kita berdoa. Ada Roh Kudus, ada kemuliaan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penghiburan. Ada Roh Kudus, ada mujizat yang besar, mujizat keselamatan, mujizat jiwani, dan mujizat fisik. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar. Kami dapat berkat besar, mujizat besar, dan rahmat besar. Dan saat ini Tuhan, dengan bersandar pada Roh Kudus, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh dunia, di GPDI, di gereja kami. Ya Tuhan, baik rasul, nabi, guru-guru, berkati dengan hikmat-Mu, urapan-Mu dan kuasa-Mu, agar supaya hamba-hamba Tuhan dapat mendemonstrasikan mujizat dari Roh Kudus. Engkau angkat kami hamba-hamba-Mu di berbagai tempat, di 5 benua, di pulau-pulau di Indonesia, di pulau terluar sampai di kota-kota besar, untuk jadi berkat, untuk jadi alat Tuhan. Kami doa Tuhan, kami berdoa padamu, lengkapi dengan kekuatan ilahi, agar supaya semua hamba-hamba Tuhan dapat mempermuliakan nama Tuhan, dan kemuliaan nama Tuhan terlihat dalam pelayanan semua kami hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan perlu makan, minum, pakai, dan fasilitas, perlu transportasi dalam tugas-tugas penginjilan. Cukupkan Tuhan semua kebutuhan hamba-hamba Tuhan, agar supaya mereka bebas dapat pergi melayani di berbagai tempat dengan tidak terkungkung dan tidak terhalang oleh kebutuhan-kebutuhan jasmani. Siapkan dalam nama Yesus. Jika ada hamba-hamba-Mu yang sakit, kami minta pertolongan-Mu. Jamah dengan tangan-Mu yang bertanda lubang paku. Sakit di kaki, sakit di perut, ginjal, sakit di dada, di leher, di kepala, di sekujur tubuh. Bila ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh, supaya kami hamba-hamba Tuhan dapat merasakan, menikmati mujizat dari Tuhan. Tak cuma sekedar mendengar ataupun melihat, tapi menjadi pengalaman pribadi. Dan juga hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan Injil, dalam doa-doa mereka dapat mendemonstrasikan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dan pemerintah kami, Republik Indonesia. Di tengah situasi yang tidak menentu, ada banyak krisis terjadi, tapi kami punya Tuhan yang ajaib. Kami berseru pada Tuhan, Tuhan mendengar. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Izinkan kami melihat hal yang indah, dahsyat terjadi di bumi Indonesia. Berkati pemerintahan Jokowi dan kabinetnya. Berkati petugas keamanan kami, baik TNI maupun Polri. Berkati petugas hukum kami, agar dapat menegakkan keadilan di bumi Indonesia. Indonesia aman, Indonesia tentram dalam kasih dan karunia Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan dengar, kami yakin Tuhan jawab, dan kami beriman jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Roh Kudus hadir di sini, haleluya. Oh, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya.
tiada yang mustahil. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya bila roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila roh Allah, bila roh Allah, bila roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami memuji kebesaran-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang besar. Allah yang sudah memberkati program Pantai Kosta Heranlah pada malam hari ini. Tidak hanya kami yang diberkati, yang mengikuti melalui Zoom meeting dan juga platform yang lain. Tapi sejauh siaran ini diberitakan, ada mujizat dialami oleh setiap jiwa-jiwa yang melihat tayangan program daripada Pantai Kosta Heranlah, diberkati oleh Tuhan, mengalami mujizat, mengalami pertolongan, mengalami kesembuhan. Dan kami semua yang hadir, kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Maka malam hari ini kami akhiri dengan penuh sukacita di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada host kita. Haleluya, puji Tuhan. Pujian, syukur dikembalikan semuanya bagi Tuhan Yesus. Malam hari ini kita sudah mengikuti ibadah virtual bersama dengan komunitas virtual Pantai Kosta Heranlah. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Om Mauri yang sudah sharing kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak buat setiap kita hamba-hamba Tuhan yang bergabung di ruang virtual Zoom meeting ini. Terima kasih banyak juga kepada setiap yang mengikuti melalui platform yang berbeda, baik YouTube, baik Facebook. Dan sebagai informasi atau pengumuman, setiap hari Senin malam, jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, jam 8 waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 9 waktu Indonesia bagian Timur, Pantai Kosta Heranlah tetap mengadakan ibadah melalui Zoom meeting. Kami tetap mengundang kita semuanya untuk sama-sama mengikuti dan kita pasti akan diberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. GPDI-ku adalah GPDI-mu, GPDI-mu adalah semangatku. Haleluya, puji Tuhan.